Komandan Korps Garda Revolusi Iran IRGC, Mayor Jenderal Muhammad Papur, pada Selasa, 21 bulan 10 2025 menegaskan, Iran akan melancarkan respon mematikan atas serangan apapun terhadap wilayahnya. Respons Iran, kata Papur, akan lebih dahsyat daripada perang 12 hari pada Juni lalu. Jika ada agresi dilancarkan terhadap Iran, respons kami akan lebih kuat dari perang 12 hari, dan kami akan mengubah kawasan menjadi neraka bagi musuh, kata Papur, dikutip IRIB dilansir Iran International, Selasa 21 Agustus 2025. Papur membuat pernyataan itu saat pertemuan dengan penasihat senior nasional Irak, Qasim al-Araji di Teheran. Menurut Papur, kerjasama antara Iran dan Irak sangat penting untuk mencegah intervensi asing dan memastikan keamanan perbatasan. Menurut media Iran, al-Araji menegaskan komitmen Irak terkait kerjasama keamanan dengan Iran dan mengatakan bahwa negaranya tidak akan membolehkan wilayahnya digunakan untuk aksi agresi terhadap Teheran. Diketahui, pejabat tinggi militer Iran berulang kali mengingatkan bahwa mereka mengawasi musuh-musuh di kawasan dan akan merespons dengan keras jika terprovokasi. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Abdul Rahim Musawi, pada Senin 20 bulan 10 2025 mengatakan bahwa Teheran tidak mencari perang, tapi akan mengambil respons berbeda jika diserang. Adapun seorang anggota parlemen Iran, Esmail Siawoshi, pada Selasa juga mengingatkan Iran akan menghancurkan pangkalan-pangkalan militer musuh di kawasan jika diserang. Jika musuh tidak menyerang sekarang, itu karena mereka tidak bisa. Mereka tahu, jika mereka menyerang, kami akan menghancurkan semua pangkalan mereka di Teluk Persia. Terkait kesiapan Iran menghadapi ancaman baru dari luar, IRGC awal bulan ini mengeklaim bahwa daya jelajah rudal-rudal Iran bisa ditambah sesuai jarak yang dibutuhkan. Hal itu diungkapkan oleh seorang komandan senior Korps Garda Revolusi Iran IRGC kepada Fars News dilansir Reuters Rabu. Rudal-rudal Iran bisa menjangkau jarak yang dibutuhkan, kata Wakil Inspektur Khatam Al-Anbiyah Muhammad Jafar Asadi. Rudal-rudal Iran sudah terbukti mampu mencapai jarak jelajah hingga 2.000 km. Hal itu didemonstrasikan pada perang 12 hari dengan Israel, di mana rudal-rudal Iran sukses menghantam target-target di wilayah Israel. Asadi mengatakan, kekuatan dan jarak rudal-rudal Iran telah membatasi periode perang yang dimulai oleh Israel hanya menjadi 12 hari. Pada perang itu, diketahui Iran mengirim hantusan rudal secara bergelombang. Amerika Serikat akhirnya mengintervensi dengan mengebom situs-situs nuklir Iran yang direspons Teheran dengan menargetkan pangkalan udara AS di Al-Udaid Base di Qatar. Presiden AS Donald Trump lalu mengumumkan gencatan senjata yang berujung baik pihak Iran dan Israel mengumumkan kemenangan perang. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khomeini dalam pidatonya pada Senin 20 bulan 10 2025 tegas menolak tawaran terbaru dari Presiden AS Donald Trump kepada Iran untuk bernegosiasi terkait program nuklir. Khomeini pun membantah klaim Trump selama ini bahwa AS telah menghancurkan total fasilitas-fasilitas nuklir Iran lewat serangan pada Juni lalu. Trump bilang dia adalah seorang yang ahli membuat kesepakatan, tapi jika sebuah kesepakatan disertai dengan paksaan dan hasilnya telah ditentukan sebelumnya, itu bukanlah kesepakatan melainkan suatu pembebanan dan perundingan, kata Khomeini dikutip media resmi pemerintah Iran dilansir Reuters. Pekan lalu, Trump mengatakan di hadapan parlemen Israel bahwa akan bagus jika Washington bisa menegosiasikan sebuah perjanjian damai dengan Teheran. Harapannya itu menyusul dimulainya gencatan senjata di Gaza antara Israel dan pejuang Palestina Hamas. Presiden AS dengan bangga mengatakan mereka mengebom dan menghancurkan industri nuklir Iran. Sangat bagus, teruslah bermimpi. Khomeini menambahkan, apa hubungannya dengan Amerika jika Iran memiliki fasilitas nuklir atau tidak? Intervensi ini tidak layak, salah dan pemaksaan. Bahwa Timur Tengah akan berubah menjadi neraka jika Israel dan AS menyerang Iran adalah sebuah alarm geopolitik yang realistis, mengingat tingkat permusuhan, jaringan proksi, dan kepentingan global yang saling terikat di kawasan tersebut. Analisis ini mendasarkan diri pada retorika dan prediksi para komandan militer Iran, serta analisis strategis dari para pakar Timur Tengah. Peningkatan eskalasi dari perang bayangan menjadi perang terbuka. Selama berdekade,
hubungan Iran dan Israel berada dalam perang bayangan atau shadow war yang melibatkan spionase, sabotase, dan serangan terbatas. Serangan militer berskala besar yang terbuka, apalagi dengan keterlibatan AS, akan memicu eskalasi yang tidak terkontrol. Respons mematikan dari Iran, Komandan Senior Korps Garda Revolusi Iran IRGC telah berulang kali menegaskan bahwa respons Iran terhadap serangan apapun terhadap wilayahnya akan lebih dahsyat dan akan menjadikan wilayah tersebut sebagai neraka bagi musuh. Aktivasi jaringan proksi, ini adalah kekhawatiran terbesar. Iran tidak akan melawan sendirian. Serangan ini hampir pasti akan memicu respons dari jaringan proksi Iran di seluruh kawasan, disebut Axis of Resistance, termasuk Hizbullah Lebanon, yang kemungkinan besar akan melancarkan serangan roket skala besar ke Israel, jauh melampaui konflik perbatasan biasa. Houthi, Yaman akan meningkatkan serangan terhadap jalur pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden. Milisi di Irak dan Suriah akan menyerang pangkalan militer AS di kedua negara tersebut. 2. Dampak regional yang tidak terhindarkan. Skenario neraka yang dimaksud merujuk pada kekacauan regional yang meluas. Instabilitas regional, negara-negara tetangga yang menampung pangkalan AS seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain akan menjadi target potensial bagi rudal balistik Iran. Hal ini akan menghancurkan normalisasi diplomatik yang baru mulai terjalin di Timur Tengah. Krisis pengungsi dan kemanusiaan. Konflik berskala besar akan memicu gelombang pengungsi besar-besaran, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah ada, dan berpotensi melibatkan negara-negara NATO seperti Turki. 3. Konsekuensi global, ekonomi dan energi. Dampak serangan ke Iran akan langsung terasa di seluruh dunia, terutama di sektor energi. Harga minyak melonjak tajam. Iran memiliki kontrol atas Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak paling penting di dunia. Jika Iran memblokir selat tersebut, atau jika fasilitas produksi dan ekspor minyak terganggu, harga minyak global diprediksi akan melonjak tajam. Beberapa analis memprediksi bisa mencapai di atas $100–150 per barrel dan memicu krisis energi global. Gangguan rantai pasokan global. Kekacauan di perairan penting dan di wilayah udara kawasan akan mengganggu rantai pasokan global secara signifikan, menyebabkan inflasi tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Krisis global. Para ahli termasuk analis kajian Timur Tengah memperingatkan bahwa serangan sepihak dapat menjadi lonceng perang yang menyulut krisis regional menjadi perang global karena para aktor utama termasuk Rusia dan Cina mungkin terpaksa mengambil sikap yang lebih tegas. Skenario serangan Israel AS terhadap Iran adalah taruhan beresiko tertinggi dalam geopolitik modern. Meskipun serangan dapat bertujuan untuk melumpuhkan program nuklir Iran atau menekan jaringan proksi, respons yang hampir pasti dan tidak terduga dari Iran akan mengubah Timur Tengah dari kawasan yang tegang menjadi medan perang terbuka. Kekhawatiran bahwa kawasan akan berubah menjadi neraka sangat beralasan karena konflik ini tidak hanya akan menghancurkan kedua belah pihak, tetapi juga merusak ekonomi global, mengancam pangkalan militer AS, dan memicu krisis kemanusiaan regional yang belum pernah terjadi. Inilah alasan mengapa upaya diplomasi, meskipun sulit, selalu dianggap sebagai jalan yang lebih aman.